Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi nih di Vokadets, Vokasi Topik Updates, yang dimana hari ini akan kita membahas tentang lagi Ramadan. Dan di sini juga kita mau ngebahas tentang takjil anti mainstream. Tapi gue nggak sendiri, gue di sini ditemenin bareng. Hai, gue Liana. Iya, dan Hai, gue Deba. oke, Liana sama Deba. Gimana nih? Lu udah pada batal berapa nih selama Ramadan ini? Gue sih baru 2 atau 3 gitu. Oh, itu bukan itu kan kalau cewek kan itu karena ini kan datang bulan kan? Apa jangan-jangan emang didateng-datengin Iya. tuh bulannya? Apa gimana? Enggak lah. Gue juga nggak mau. Maksudnya kayak pengennya sebulan gitu, tapi dapet. Oh, kalau Deba sih kalau dilihat-lihat sih kayaknya nggak pernah puasa ya dari hari pertama ya? Bagaimana? Kalau gue sih baru batal 3, itu pun karena nggak sahur, sama yang satu gue dihasut buat Budi sama temen gue. Yaudah, jadi Apa dihasut apa? batal. Buat Budi, tahu nggak sih Budi buka diem-diem biasa anak SMA banget ya. Budi. Itu gue sering banget tuh kalau waktu zaman SMA sih. Itu apalagi kalau kita bingung kan kalau di SMA kan kita bingung banget tuh mau ngapain tuh udah pulangnya cepet kan. Kalau Ramadan kita bisa pulang cepet kan. Nah, terus tuh kayak bingung nih mau ngapain gitu. Nah, itu tuh biasanya godaan-godaan syaitannya banyak banget itu. Nah, tapi ada yang gue kangenin dari bulan Ramadan, yaitu saat-saat dimana kita itu kayak ngebeli takjil, terus kayak saat-saat ngabuburit kayak gitu kan. Nah, lo pribadi nih, hal apa sih yang kayak lo kangenin gitu saat bulan Ramadan? Kalau lu dulu Deli apa? Gue, apa ya, gue kalau bulan Ramadan sih jarang banget keluar ya, soalnya nyokap gue suka banget bikin makanan gitu di rumah buat buka-bukaan. Jadi paling beli takjilnya tuh kayak kolak, kayak gorengan-gorengan, udah gitu doang. Oh, berarti lu tuh lebih yang kayak homemade gitu lah ya, lebih Iya, ngapain bener. gue harus keluar-keluar gitu. Tapi menurut gue ya itu lu kalau misalnya lu nyoba keluar itu definisi lu ngelihat food court, tapi food court-nya itu definisi takjil semua gitu loh. Itu banyak banget, itu sering banget di jalan di dekat rumah gua. Itu jadi definisi itu pas gua keluar, itu banyak banget dari gorengan, ada bubur sumsum, ada apa tuh kolak pisang, ubi segala macam tuh banyak banget. Dan lo harus nyoba sih sebenarnya sih. Tapi ya kalau udah homemade sih ya it's okay sih, dan itu lebih baik sih menurut gua gitu. Apalagi kan di saat ini kan lagi pandemi gitu kan. Kayak nggak perlu keluar-keluar ya, kita bisa buat dari rumah juga bisa kan gitu. Ya nggak sih, Li? Heeh. Bener-bener. Nah, kalau lu Dep gimana Dep? Lu apa sih yang lo Oh, kangenin saat bulan Ramadan gitu? kalau gue tuh kangenin bulan Ramadannya tuh ini apa namanya, muter-muter cari takjil sama cowok gue. Sampai dulu Nah, gue sering banget muter-muter cari takjil, bener-bener cari takjil, muter-muter doang, dan ujung-ujungnya cuma makan itu aja, tapi yang vibes-nya gitu loh, rame-rame. Terus lihat oh ya ya. ibu-ibu, gue seneng banget lihat ibu-ibu beli takjil tuh kayak mantep gitu. Iya iya benar-benar. Tapi by the way lu kan di sini sama pacar lo. Berarti lu sama pacar lo ini lagi puasa bareng, Anda tuh berdekatan gitu. Ya kan puasa dua-duanya. Oh iya sih, gak apa-apa sih ya. Kan kita Asal mau buka bareng tuh, tapi kita cari takjilnya bareng gitu. buka bareng kan, maksudnya berbuka puasa kan, maksudnya kan? Iya, emang ngapain lagi buka Iya puasa iya. ya makan. Oke. Tapi bicara tentang takjil nih. Nah, gue mau ngasih tahu nih ke kalian bahwa ada takjil anti mainstream. Sebelumnya lu udah pada tahu belum nih? Belum, apaan tuh? Belum. Nah, ini gue bakal ngasih tahu satu dulu nih. Yang pertama itu adalah ayo apa? Yang pertama itu adalah cream soup jelly. Nah, lu tahu nggak sebelumnya cream soup itu apa? Lu dulu Deli, gue tanya. Yang lu tahu deh dari cream Apa soup. ya? Cream soup tuh yang kayak sup yang berkrim gitu kan? Kayak apa ya? Kayak cream Iya soup bener dong. ayam gitu loh. Iya benar. Cream soup itu ya sup ayam gitu. Nah, tapi bedanya di sini itu cream soup jelly ini tuh benar-benar kayak cream soup ayam tapi versi yang lebih
seger lah ibaratnya. Kan kalau krim sup ayam kan lebih ke asin kan, tapi kan kalau krim sup jelly ini Iya. tuh lebih ke manis gitu. Nah, di sini tuh Hmm. cara pembuatannya juga maksudnya nggak susah gitu kok. Cuman, lo tuh perlu ngasih 2 jenis buah apapun yang ada di rumah, terus dipotong kecil, dikasih dadu, kemudian, bikin jelly dengan varian rasa apapun sesuai dengan selera. Setelah jadi dipotong dadu kecil, campurkan semua bahan dan dinginkan krim sup siap dihidang. Jadi, untuk bahan-bahannya sendiri tuh juga udah ada kok di supermarket, di minimarket, itu udah banyak banget. Jadi kayak gampang banget buat ya bisa di rumah aja gitu kan. Dan ya buat kalian nih, buat para podcaster, podcaster apa vocaster? Oh, vocaster. Buat para vocaster, jadi kamu bisa banget nih coba di rumah, terus kamu nyobain deh ngebuat krim sup jelly ini gitu. Nah, yang kedua nih, coba Li, lo ada nggak rekomendasi anti mainstream takjil? Gue ada Apa tuh? namanya tuh Snowy Volcano. Apa? Itu tuh apa? Snowy Volcano. Apa Snowy tuh? Volcano. Apa? Menu spesial gitu. Mm-mm. Yang bahan dasarnya tuh es krim. Kalau Oh. misalkan, nah bahan-bahannya tuh mudah, nggak ribet banget gitu loh. Ada Emang apa aja bahan-bahannya tuh? tuh ada nata de coco, Mm-mm. terus es krim vanila. Kalau Mm-mm. misalkan nggak apa rasanya nggak ada vanila, bisa pakai Mm-mm. rasa yang lain. Mm-mm. Terus ada kerokan kelapa. Oh, itu kerokan Terus cara kelapanya masuk bikinnya angin nggak juga, dia tapi? bukan Enggak ya? dikerok, bukan dikerok. Oh, bukan dikerok. Enggak, Oke, beda. oke. Terus lanjut. Bukan. Terus cara bikinnya tuh dituang nata de coco Mm-mm. sebagai pondasinya gitu. Terus ice creamnya dibikin scoop ice creamnya dibikin jadi 3 tingkat. Mm-mm. Terus ditaruh toppingnya tuh kerokan kelapanya ditaruh di atas buat toppingnya. Mm-mm. Udah selesai, gampang kan? Ih, gampang banget. Jadi Nah, iya. ibaratnya kayak es campur gitu nggak sih, Li? Apa gimana? Iya. Kurang lebih sih kayak gitu sih kayaknya. Oh, oke. Itu Emang lu gua belum pernah nyobain bikin, Liana? Gue sih belum pernah, cuma gue pernah lihat gitu loh. oh, Kayaknya enak it- banget itu buat Berarti harus buka. dicoba nih nanti sore nih. oh ya boleh banget tuh, Dep. Apalagi kayak gue kalau misalkan Liana cerita itu kayak gue pernah ngebayang gitu loh kalau di apa namanya di Instagram kan sering banget tuh di explore tuh kan ada food apa gitu kayak gue udah kebayang nih ini Iya itu. es teler gimana gitu. Coba deh. Tadi udah Kalau bikin aus ya. Dari jam segini. nggak apa-apa deh kalau di jam segini tuh emang kita harus berhayal gitu biar cepet-cepet gitu buka puasanya. Nah kalau Bener deh. lo sendiri deh Dep, lo ada nggak nih takjil anti mainstream versi lo? Gue ada nih, gue udah pernah ngeliat di TikTok atau Instagram gitu ya, lupa. Sate rujak, kan biasanya sate itu dari daging-dagingan, kalau itu Oh iya dari benar. buah-buahan. Waduh. Kayak cuman kayak pakai buah-buahan yang ada aja kayak kiwi. Kalau nggak yang lebih murah nih, pakai buahan kayak buah-buahan, pakai apa sih yang asam-asam, pakai jambu, kayak jeruk. Kalau kiwi sama strawberry kayak mahal ya. Iya benar sih Terus mahal banget. kayak Iya, kalau iya mau bener. yang lebih ekspensif tuh bisa pakai blueberry, anggur dan lain-lain. Terus buah-buahnya itu cuma ditusuk-tusuk doang, pakai tusukan sate, terus didinginin ke freezer sampai sedikit membeku, terus sate rujaknya siap dimakan deh buat buka habis itu. Dan yang gue pernah ngelihat nih, gue pernah kalau zaman-zaman sebelum puasa ya, lagi pernikahan gitu ya. Gue tuh pernah ngelihat yang hal kayak gitu, terus dikasih apa tuh yang coklat-coklat gitu tuh nggak sih Coklat yang kayak air mancur gitu Coklat ya? lumer iya gitu air ya, mancur, coklat ya yang kan? dipanasin. Iya, Iya. coklat yang dipanasin. Jadi kayak ditaburin. Terus kalau enggak, itu zaman-zaman waktu gue kecil tuh paling suka banget kalau ada sate gituan. Terus dicelupin ke dalam apa tuh Iya, gue namanya? juga Ke air Gue juga suka mancurnya. kayak gitu tuh. sampai belepotan ke baju Iya, gitu. sampai belepotan kan. Itu sering banget sih. Dan itu menurut gue cocok banget sih buat buka puasa gitu kan. Apalagi kan buah itu sangat menyegarkan dan menyehatkan kan. Jadi daripada makan yang Iya terlalu bener. manis-manisan buatan, mending ya kita manis dengan yang alami gitu kan. Hmm. Nah,
Kalau ini kan lo udah kita bertiga udah ngasih takjil anti mainstream versi kita bertiga nih. Nah, kalau buat lo nih Vocaster, lo kira-kira menu takjil mainstream anti mainstream lo tuh apa? Jadi kalau misalkan lo udah punya nih, lo langsung aja ke Instagram kita, lo kasih tahu deh apa nih kira-kira takjil anti mainstream versi lo. Oke, mungkin segitu aja nih podcast dari kita, dari Vocadets, bareng gue Edo. Gue Liana. Dan gue Dega. Oke, gue pamit kita bertiga. Dadah, selamat menjalankan ibadah puasa. Bye-bye. Dadah. Assalamualaikum.